Sebelum mulai pembahasan, kami ingin memberitahukan lebih dulu kalau R11 adalah smartphone terbaru Oppo yang sayangnya tidak masuk resmi ke Indonesia. Namun karena spesifikasinya cukup menarik, kami memutuskan untuk tetap membeli dan mereviewnya. Dan berikut ulasannya. Bagaimana pendapat Anda ketika melihat kedua smartphone berwarna hitam ini berdampingan? Apakah Anda bisa menebak mana Oppo R11 dan mana OnePlus 5? Ya, membandingkan kedua smartphone ini dari depan memang cukup sulit karena sangat mirip. Selain bagian depan, bagian belakang keduanya juga cukup mirip. Bahkan, feel menggunakannya juga tidak berbeda jauh. Hanya saja bodi Oppo R11 sedikit lebih tipis dari OnePlus 5 dengan ketebalan 6,8 mm. Meski bisa dibilang mencontek iPhone 7 Plus, bodi Oppo R11 lebih menarik dan elegan ketimbang Oppo F3 series. Setidaknya itulah pendapat subjektif kami. Bodinya terbuat dari metal, tipis, dan juga kompak. Ketika memandangnya, bisa dipastikan mata akan tertuju pada dua modul kamera yang ada di bagian belakangnya. Berbeda dari Oppo F-series yang menonjolkan kamera depan, Oppo R11 memang lebih menjagokan kamera belakang. Konfigurasi kameranya serupa OnePlus 5. Kamera di sisi kiri membawa sensor Sony IMX398 16MP dengan aperture f1.7 dan PDAF. Dan kamera di sisi kanan bersensor Sony IMX376 20MP ditunjang aperture f2.6 serta kemampuan 2 kali lossless zoom. Bicara performa dan kualitas, kamera yang dibawanya ini bisa cukup bersaing dengan kamera smartphone flagship keluaran 2017. Kecepatan menjepretnya tak beda jauh dari OnePlus 5. Hampir seminggu menggunakan dan bereksperimen dengan kameranya, kami mendapati kamera ini mampu hasilkan warna yang cenderung akurat serta punya dynamic range yang baik. Begitu pula dengan kemampuan memotret bokehnya. Metode pengambilan maupun interface mode potret yang dibawanya sangat mirip dengan yang ada pada OnePlus 5. Bagaimana dengan hasilnya? Lagi-lagi mirip. Anda tidak akan kesulitan memotret bokeh saat cahaya mencukupi. Namun jika cahaya kurang memadai, memotret bokeh tetap bisa, tapi hasilnya mengandung noise. Nah, yang agak di luar dugaan adalah kemampuan kamera depannya. Bukan smartphone selfie, tapi Oppo membekali R11 dengan kamera depan 20MP. Modul kameranya memang cuma satu, tapi ternyata juga bisa hasilkan efek bokeh yang rapi seperti ini, dan ini. Lalu, apakah kamera jadi satu-satunya hal yang diunggulkan? Sebenarnya, jeroan hardware yang dibawa Oppo R11 cukup menarik dibahas lantaran merupakan chipset kelas menengah terbaru dari Qualcomm. Kami pun termasuk yang penasaran dengan kemampuan Snapdragon 660 ini. Singkatnya, skor Antutu 119.000 poin yang dihasilkan bisa dibilang setara chipset flagship Snapdragon 820. Ya, skor CPU Snapdragon 660 yakni 35.000 poin memang tinggi. Namun, skor 3D yang dihasilkan GPU Adreno 512 yakni 29.000 poin ternyata masih di bawah GPU Adreno 530. Jadi bisa dibilang chipset Snapdragon 660 memiliki CPU kelas flagship dengan GPU kelas menengah. Karenanya, masih ada beberapa game berat yang berjalan tidak maksimal. Contohnya Asphalt Street Storm. Game ini sebenarnya berjalan lancar, namun kualitas grafisnya tidak maksimal karena tidak bisa menampilkan efek blur seperti GPU Adreno 530. Hal lain yang juga menonjol dari Oppo R11 adalah fitur pengisian cepat VOOC Flash Charge, layar 5,5 inci AMOLED Full HD berlapis Gorilla Glass 5, serta sensor fingerprint cepat dan akurat. Di lain sisi, ada pula kekurangan yang kami temukan, seperti penggunaan port micro USB yang sudah lawas serta absennya chip NFC. Bisa disimpulkan, Oppo R11 punya daya pesona lebih menarik ketimbang Oppo F-series yang dipasarkan di Indonesia. Smartphone ini seharusnya sangat mampu mendongkrak nama Oppo di mata internasional. Namun dengan harga jual sekitar 7 juta rupiah, Oppo R11 punya lawan senegara yang mungkin sulit dibendung, seperti Huawei P10, Xiaomi Mi 6, atau OnePlus 5. Satu, dua, tiga, push. Gue harus menang. Gue menang gak? Kok kalah lagi? Ya sengaja juara 3 lah.